Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 12. Kami di sini akan memaparkan materi mengenai kebijakan dan inovasi pembelajaran. Anggota kelompok kami terdiri dari Nisa Hoirunajah dan Alifia Nisa Firdaus. Selamat menyaksikan teman-teman. Pengertian kebijakan dan inovasi pembelajaran. Kebijakan menurut Monahan dan Hanks seperti yang dikutip oleh Syafarudin, secara etimologi atau asal kata diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu polis yang artinya kota. Dapat ditambahkan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan yang mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa pengertian kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian, kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi. Sedangkan inovasi merupakan benda, gagasan, atau perilaku yang baru, yang secara kualitatif berbeda dari apa yang sudah ada, menurut Babalola tahun 2008. Pada saat ini, guru yang membuat blog pribadi atau menugaskan murid mengunduh soal ulangan dari blog guru dapat dikatakan merupakan inovasi bagi sekolah, yang sebelumnya mengandalkan pertemuan tatap muka. Pada sisi lain, inovasi dipahami bukan saja pada penciptaan sesuatu yang baru, tetapi juga proses penyebarluasan pengetahuan yang sudah ada. Dapat dikatakan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan merupakan hal biasa untuk sekolah di wilayah perkotaan, akan tetapi menjadi inovasi bagi sekolah-sekolah di wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau internet. Sejatinya, inovasi perlu diartikan tidak hanya berkaitan dengan teknologi informasi, tetapi juga mengenai model dan modus pembelajaran, pengelolaan kelas, penilaian hasil belajar, dan sebagainya. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Ciri-ciri model pembelajaran. Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan. Artinya, para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Sehingga model pembelajaran memiliki ciri-ciri yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Sebagai contoh, model penelitian kelompok disusun oleh Herbert Dillon dan berdasarkan teori John Dewey. Model ini dirancang untuk melatih partisipasi dalam kelompok secara demokratis. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Misalnya, model berpikir induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Misalnya, model sinestetik dirancang untuk memperbaiki kreativitas dalam pelajaran mengarang. Yang keempat, memiliki bagian-bagian model dalam pelaksanaan, yaitu urutan langkah-langkah pembelajaran, adanya prinsip-prinsip reaksi, sistem sosial, dan sistem pendukung. Yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Dampak tersebut meliputi dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang dapat diukur, dan dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang. Yang keenam, membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Fungsi model pembelajaran. Yang pertama, sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua,
pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga guru dapat menentukan langkah dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga, memudahkan para guru dalam membelajarkan para muridnya guna mencapai tujuan yang ditetapkannya. Yang keempat, membantu peserta didik memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai-nilai, cara berpikir, dan belajar bagaimana belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jenis-jenis model pembelajaran. Menurut Setiosari dalam bukunya halaman 228 sampai 239 menunjukkan 3 model penelitian pengembangan, yaitu model konseptual, model prosedural, dan model sistematis. Yang pertama yaitu model konseptual. Model konseptual merupakan model yang bersifat analitis yang menjelaskan komponen-komponen produk yang dikembangkan dan keterkaitan antar komponennya. Karakteristik model memperlihatkan hubungan antar konsep yang satu dengan yang lain. Konsep-konsep itu tidak memperlihatkan urutan secara bertahap. Model ini bersifat konstruktivistik, artinya urutan bersifat terbuka, berulang, dan fleksibel. Yang kedua yaitu model prosedural. Model prosedural yaitu deskriptif yang menggambarkan alur atau langkah-langkah prosedural yang harus diikuti untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Karakteristik yang menonjol pada model ini merupakan urutan langkah-langkah yang diikuti secara bertahap dari langkah awal hingga langkah akhir. Kemudian model sistematis. Model sistematis ini menggambarkan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Kaitan dengan model-model pembelajaran, sepanjang upaya penelusuran penulis, Joyce dan Weil yang pertama kali mengeksplorasi dan mengklasifikasi model-model mengajar dan ditulis dengan judul buku Models of Teaching. Lebih dari 40 tahun, Joyce dan Weil terus-menerus menelusuri model-model tersebut dan mengklasifikasikannya menjadi 4 rumpun model, yaitu yang pertama rumpun model interaksi sosial, yang kedua rumpun model pemrosesan informasi, yang ketiga rumpun model personal, dan yang keempat rumpun model modifikasi tingkah laku. Selanjutnya yaitu faktor-faktor di dalam inovasi pembelajaran. Yang pertama ada teknologi. Semakin majunya zaman diiringi dengan perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi dunia pendidikan. Contoh kecilnya yaitu banyak siswa yang membaca buku secara digital dibandingkan membaca buku yang sudah dicetak. Lalu yang kedua ada tantangan dari pesaing. Nah, contohnya mulai munculnya sekolah bertaraf internasional. Lalu yang ketiga ada perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal. Nah, capaian peserta didik tidak hanya sebatas mengenai pengetahuan saja, tetapi juga menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki untuk memecahkan masalah yang ditemui di sekitarnya. Materi selanjutnya yaitu landasan pelaksanaan media pembelajaran. Terbagi menjadi 4 landasan. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis mengatakan bahwa dengan adanya berbagai media pembelajaran, justru siswa dapat mempunyai banyak pilihan untuk menggunakan media yang lebih sesuai dengan karakteristik. Kemudian yang kedua adalah landasan psikologis. Landasan psikologis yaitu dengan memerhatikan kompleks dan unik dalam pembelajaran, maka ketepatan media dan metode akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Lalu yang ketiga adalah landasan teknologis. Landasan teknologis merupakan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan, melaksanakan evaluasi, dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan. Lalu yang keempat adalah landasan empiris. Landasan empiris yaitu pemilihan media pembelajaran bukan atas dasar kesukaan guru, tetapi harus memperhatikan kesesuaian antara karakteristik belajar, karakteristik materi pelajaran, dan karakteristik media itu sendiri.
Materi selanjutnya yaitu mengenai macam-macam inovasi produk pembelajaran dan cara membuatnya. Nah, yang pertama ada video animasi. Cara membuatnya yaitu membuat akun di aplikasi yang akan digunakan, kemudian pilih jenis video yang mana akan digunakan, lalu desain video yang mana berisi animasi bergerak, isi tulisan berupa materi pembelajaran, lalu beri lagu, dan mengedit background dengan beragam fitur. Kemudian yang kedua ada Google Site. Nah, cara membuatnya yaitu membuat website dan menyiapkan akun yang dimana nanti akan menuju ke halaman dashboard. Lalu pada fitur editor Google Site di sana terdapat beberapa fitur untuk menambahkan judul, tema, warna, dan jenis huruf. Nah, setelah itu memberi nama website pada insert dan klik text box setting sesuai yang diinginkan. Lalu membuat draft dan menyisipkan teks atau gambar sesuai dengan template yang sudah tersedia. Dan terakhir, menerbitkan website tersebut, kemudian publiskan. Lalu yang ketiga ada ebook digital. Nah, cara membuatnya yaitu tulis naskah di text editor biasa, lalu membuat kerangka dan membuat tipografi. Kemudian simpan sebagai file PDF dan proteks ebook yang telah dibuat. Lalu, upload pada website ebook digital supaya tampilannya seperti buku digital. Nah, yang keempat ada poster digital di Canva. Cara membuatnya yaitu yang pertama, buka halaman resmi Canva. Lalu yang kedua, buat akun atau login jika sudah mempunyai akun Canva. Kemudian yang ketiga, setelah berhasil masuk ke halaman home, di sana terdapat berbagai fitur desain grafis yang cocok untuk digunakan. Kemudian pilih poster untuk membuatnya, dan Canva juga menyediakan beragam macam template yang dapat digunakan agar saat mengedit poster lebih menarik. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.